Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu bab spesifik nih. Bab 22 dari buku Why Has Nobody Told Me This Before, karya Dr. Julie Smith. Judulnya, wah cukup menantang ya, Make Anxiety Disappear, atau Hilangkan Kecemasan. Kayaknya hampir semua orang pernah kan ya berharap punya tombol mati gitu buat rasa cemas. Oh iya banget. Siapa sih yang suka merasa cemas? Nah, bab ini tuh langsung nanya, jangan-jangan usaha kita buat ngilangin cemas itu justru jadi bagian dari masalahnya. Gimana tuh? Ini kayak paradoks ya. Itu dia intinya, bab ini tuh bukan kasih trik sulap biar cemas hilang gitu aja. Tapi lebih ngajak kita mikir ulang gimana sih cara kita hadapi cemas selama ini. Dr. Smith ini, dari pengalamannya sebagai terapis dan juga pengalaman pribadi, dia bilang, dorongan alami kita buat lari dari cemas itu malah bisa bikin cemasnya makin kuat. Oke, jadi misi kita sekarang nih bongkar bab 22 ini ya. Kita lihat kenapa sih kok keinginan buat basmi cemas itu mungkin keliru. Dan apa alternatifnya menurut Dr. Smith? Kayaknya fokusnya lebih ke mengubah hubungan kita sama rasa takut itu sendiri ya. Mari kita mulai deh bahasannya. Nah, Dr. Smith ini mulai cerita dari pengalaman pribadinya loh. Gamblang banget. Dia takut ketinggian. Udah dari kecil katanya. Iya, fobia ketinggian. Terus pas liburan di Italia, suaminya ini dia nggak tahu nih, udah beli tiket aja buat naik menara miring pisah. Waduh, kebayang nggak tuh? Bisa ditebak lah reaksinya gimana. Pasti langsung keluar tuh reaksi fisik khas kecemasan. Jantung duk-duk kencang, perut mual. Itu bukan gugup biasa ya, tapi fobianya yang kumat. Pas dia naik tangga spiral di dalam menara itu, yang miring pula kan, dia ngerasa menaranya kayak mau runtuh. Bener-bener nyata rasanya buat dia. Sampai di puncak, bukannya nikmatin pemandangan gitu ya, dorongan utamanya malah pengen jauh-jauh dari pinggir. Refleks aja gitu. Dia mundur sejauh mungkin, terus jatuhin diri ke lantai. Pura-puranya sih duduk santai, tapi itu sebenarnya reaksi panik. Sampai nggak mau lihat keluar, matanya fokus ke lantai batu aja. Nah ini menarik nih. Ini nunjukin gimana rasa takut bisa ngalahin logika kita. Otaknya teriak, bahaya, turun sekarang. Dan bener aja, begitu dia turun, wah, leganya luar biasa. Tapi, ada tapinya ya. Iya, Pelajaran yang diambil otaknya waktu itu justru, oh menara itu bahaya, menghindar bikin aman. Lain kali jangan naik lagi. Jadi tindakan menghindar itu malah ngunci ketakutannya. Ironis ya. pengalaman dia ini jadi jembatan bagus buat kita paham cara kerja sistem respons ancaman kita. Dr. Smith pakai analogi bagus nih. Alarm asap. Betul. Alarm asap itu kan fungsinya deteksi potensi bahaya, api misalnya, secepat mungkin. Makanya dibikin sensitif banget. Mendingan bunyi karena roti gosong, daripada nggak bunyi pas ada kebakaran beneran, kan gitu prinsipnya. Dia nggak sempat analisis dalam-dalam, pokoknya ada sinyal bahaya, ya bunyi. Sistem kecemasan kita juga gitu cara kerjanya. Mirip lah. Dia deteksi sinyal bisa dari badan, pikiran, ingatan, lingkungan, terus bunyiin alarm. Kadang alarmnya benar, ada bahaya nyata. Tapi ya sering juga alarmnya itu bunyinya kekencengan buat situasi yang sebenarnya nggak ngancam nyawa. Kayak roti gosong tadi itu. Terus, apa yang biasanya kita lakuin kalau alarmnya bunyi terlalu keras atau bikin nggak nyaman? Pengen matiin secepatnya kan? Naluri alami kita gitu. Kayak Dr. Smith dipisah tadi, duduk di lantai, tutup mata, pokoknya pengen rasa takutnya hilang sekarang juga. Nah, disinilah inti masalah yang dibahas di bab 22 ini. Tindakan-tindakan yang kasih lega sebentar, itu kayak menghindar kontak mata pas gugup, atau batalin presentasi, atau nggak nyoba hal baru karena takut gagal. Atau ya itu tadi, duduk di lantai menara. Ya, justru itu yang jadi pupuk buat kecemasan jangka panjangnya. Persis. Otak kita itu belajarnya lewat asosiasi. Kalau kita merasa cemas di suatu situasi, terus kita menghindar, terus kita merasa lega, otak langsung nyambungin, oh menghindar sama dengan aman. Nah ini secara nggak langsung nguatin keyakinan kalau situasi itu emang bahaya. Atau, aku nggak bakal bisa hadapin. Tiap kali kita menghindar, kita kayak ngelatih otak kita buat lebih takut lagi sama situasi itu nanti. Oke. Jadi apa dong yang harusnya dilakuin Dr. Smith waktu itu? Kalau tujuannya bukan cuma cari lega sesaat, tapi bener-bener ngatasin fobianya. Nah ini dia, pendekatannya justru kebalikannya. Dia seharusnya naik ke puncak. Terus ya, deketin pinggirnya tapi yang aman ya tentu aja, dan biarin dirinya ngerasain takut itu.
tanpa langsung kabur atau menghindar. Dia perlu ngerasain sensasi fisiknya, jantung berdebar, tangan gemeter, sambil secara sadar ngelakuin sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda itu gimana maksudnya? Pertama, atur napas. Napas pelan, dalam buat nenangin sistem sarafnya. Kedua, pakai self-talk yang realistis. Ngomong ke diri sendiri, aku emang takut, tapi sebenarnya aku aman kok. Menara ini udah ratusan tahun berdiri. Rasa ini nggak enak, tapi nggak bahaya. Jadi bedain antara perasaan takut sama fakta bahayanya. Ketiga, nah ini penting banget, tetap di sana. Jangan langsung lari pas rasa cemasnya lagi puncak-puncaknya. Tahan dulu sampai intensitas takutnya mulai turun sendiri, secara alami. Oh, ini yang namanya habituasi itu ya, proses pembiasaan. Tepat sekali. Habituasi. Itu proses belajar di mana otak kita sadar kalau sesuatu yang tadinya dianggap ancaman ternyata nggak bahaya setelah kita terpapar berulang kali tanpa ada akibat negatif. Kalau Dr. Smith tetap di puncak sampai takutnya reda, otaknya bakal mulai belajar. Oke, tadi takut banget, tapi nggak terjadi apa-apa. Mungkin ini nggak sebahaya yang alarmku bilang. Kalau ini diulang-ulang, respons takutnya bakal makin lemah. Alarmnya jadi lebih kalem lain kali. Wah, ini konsepnya nggak cuma buat fobia spesifik kayak ketinggian ya. Relevan banget buat kecemasan sehari-hari kita. Kayak contoh rapat tadi deh. Jantung berdebar pas mau ngomong, itu kan bisa diartiin, waduh, aku takut, pasti gagal nih. Atau bisa juga diartiin, oke, badanku siap nih buat tampil. Dan pilihan interpretasi itu, plus tindakan kita setelahnya, itu nentuin banget. Kalau kita milih interpretasi pertama, terus menghindar, pro-pro ke toilet, nggak jadi ngomong, nolak tugas presentasi berikutnya, ya kita masuk ke siklus penghindaran itu. Kita nggak pernah kasih kesempatan diri sendiri buat, nulis ulang respons otak kita. Diundang ke pesta, langsung deg-degan bayangin mesti ngobrol sama orang baru. Respons menghindarnya apa? Mungkin nolak undangan. Atau datang tapi ngobrolnya sama teman dekat aja. Atau sibuk main HP di pojokan. Biar nggak kelihatan kikuk ya. Iya, lega sesaat, pasti. Tapi jangka panjangnya, yaitu tadi, nguatin keyakinan situasi sosial itu serem dan aku nggak pinter gaul. Alternatifnya, ya datang ke pesta, paksain dirinya pas satu orang baru, rasain canggungnya, tapi tahan sebentar di interaksi itu ngasih data baru ke otak loh. Atau mungkin di kerjaan, takut minta naik gaji atau kasih ide baru gitu karena takut ditolak atau dikritik. Persis, kalau kita hindari, nggak jadi minta, idenya disimpan aja, emang kita nggak jadi ngerasain potensi ditolak saat itu. Tapi kita juga kehilangan potensi buat maju atau dapat pengakuan kan. Jadinya kita belajar bahwa lebih aman nggak usah menonjol. Lagi-lagi, dunia kita jadi lebih sempit karena menghindar. Pendekatan alternatifnya, ya siapin diri sebaik mungkin, terus maju aja, ajukan permintaan atau ide itu, sambil terima kemungkinan hasilnya nggak sesuai harapan, dan belajar ngelola perasaan apapun yang muncul setelahnya. Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih ya, usaha kita buat ngontrol mati-matian, buat ngilangin rasa takut atau nggak nyaman, itu justru malah bisa jadi sumber masalah yang lebih besar ya. Kita malah jadi kayak terpenjara sama usaha menghindari perasaan itu. Bener banget. Kecemasan itu, kalau dosisnya pas ya, itu normal. Bagian dari hidup, muncul pas kita hadapi tantangan, ketidakpastian, hal baru. Kalau tujuan utama kita jadi nggak pernah merasa cemas sama sekali, ya secara nggak langsung kita nutup pintu buat tumbuh, belajar, dan dapat pengalaman berharga. Tiap kali kita bilang nggak sama sesuatu cuma karena takut, kita biarin rasa takut itu yang nyetir hidup kita. Dr. Smith bahkan bilang, hidup kita bisa menyusut gara-gara penghindaran ini. Itu metafora yang kuat banget ya. Coba Anda bayangin peta hidup Anda, tiap kali Anda menghindar karena takut, kayak ada satu area di peta itu yang dihapus. Nggak jadi jalan-jalan karena takut terbang, nggak mau mulai hubungan baru karena takut disakiti, nolak peluang karir karena takut gagal. Lama-lama, area yang bisa Anda jelajahi jadi makin kecil, makin sempit. Iya juga ya. Ketakutan itu ada di mana-mana kalau kita cari. Pertanyaannya, bukan gimana ngilanginnya, tapi gimana caranya kita tetap bergerak maju meskipun ada rasa takut itu. Oke. Ini kayaknya waktu yang pas buat kita rangkum poin-poin penting dari bab 22 ini. Apa aja nih intisari yang perlu banget kita ingat? Pertama, wajar banget kalau kita pengen cemas itu hilang. Emang rasanya nggak enak kok. Kan fungsinya sebagai sinyal peringatan. Jadi, ya jangan merasa aneh atau bersalah kalau nggak suka sama rasa cemas. 2, nah ini paradoksnya. Buat ngatasin rasa takut jangka panjang,
Kita justru harus bersedia ngerasain takut itu dulu di jangka pendek. Hadapi, jangan lari. Ketiga, strategi kabur atau menghindar itu cuma kasih lega sesaat. Tapi diam-diam, tindakan itu malah nyiramin akar cemasnya, bikin makin kuat nanti. Keempat, fokus yang terlalu kuat buat ngontrol dan ngilangin rasa takut itu bisa jadi jebakan. Justru perjuangan ngelawan perasaan itu yang seringkali malah membatasi hidup kita, bikin kita stuck. Dan kelima, ingat lagi analogi alarm asap tadi. Sistem respons ancaman kita itu kerjanya cepat dan seringnya terlalu sensitif. Bunyiin alarm kenceng sebelum kita sempat mikir jernih. Tugas kita tuh belajar bedain, kapan alarm itu nunjukin kebakaran beneran, kapan cuma roti gosong. Terus responsnya lebih bijak, jangan panik matiin alarm tiap kali bunyi. Jadi, kesimpulan gedenya dari bab 22 ini benar-benar nantang intuisi kita ya. Kunci ngelola kecemasan itu ternyata bukan perjuangan tanpa henti buat ngapus dia dari hidup kita. Bukan itu, tapi lebih ke ngembangin kapasitas kita buat barengan sama cemas itu pas dia muncul. Hadapi, akui aja dia ada, pakai alat bantu kayak napas dalam, atau ngomong positif ke diri sendiri buat nenangin diri, terus ya lanjutin aja apa yang penting buat kita. Meskipun rasa takutnya masih ada di belakang. Fokusnya geser, dari eliminasi ke navigasi. Nah, ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita terima nih bahwa rasa takut dan cemas itu ya bagian hidup yang nggak bisa dihindari, kalau kita mau tumbuh, mau coba hal baru, gimana kalau kita berhenti perang lawan dia? Pertanyaan lanjutannya gini. Gimana kalau Anda mulai lihat cemas itu bukan sebagai musuh yang harus dibasmi, tapi sebagai sinyal, oke, kadang kekencengan sinyalnya, tapi tetap sinyal yang bisa Anda pelajari buat direspons dengan cara beda. Gimana kalau fokusnya jadi mengubah hubungan Anda sama rasa takut itu? Kira-kira nih pintu kemungkinan apa aja yang bisa kebuka dalam hidup Anda kalau Anda nggak lagi dibatasi sama keharusan buat selalu ngehindarin rasa takut atau nggak nyaman? Area mana di hidup Anda, karir mungkin, hubungan, pengembangan diri, yang bisa jadi lebih mekar kalau Anda bersedia ngerasain sedikit lebih banyak ketidaknyamanan demi tujuan yang lebih besar? Nah, pertanyaan ini buat Anda bawa pulang ya, buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang didapat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.